Hai. Hai, back to with us. Back to us, apa namanya? Fendi dan Dian Mirza. Apa? Fendi dan Dian Mirza. Fendi dan Dian Mirza YouTube channel. Ya Yes. ampun, kita newbie banget. Tapi ini adalah udah masuk sesi kedua dan kita mau bahas karena banyak banget nih yang waktu itu penasaran ya sampai kita nikah tuh. Kok bisa sih gitu kan? Nah, makanya kita pengen informasi ini ke teman-teman semuanya, siapapun teman-teman yang sedang nonton, itu kalau Bener banget ya. ternyata pacaran atau hubungan sebuah hubungan gitu itu tidak mesti terpaut, maksudnya bingung apa ya? Kan sesuai dengan topik hari ini pacaran yang terlampau jauh beda usianya. Kayak Nah, gitu pasti kan. teman-teman tanyain kan usianya berapa? Biasanya kan kalau cowoknya yang jauh lebih tua sih, ceweknya lebih muda itu mah udah biasa banget. Iya, banyak ya. Kayaknya udah jadi stigma masyarakat Indonesia juga. Maksudnya kalau beda jauh tapi cowoknya lebih tua gitu tuh biasa aja, itu dianggap normal. Tapi aku- yang nggak normal itu katanya kalau ceweknya lebih tua gitu, Iya. cowoknya lebih muda gitu, dan kita kayak gitu. Dan di case kita, ceweknya lebih tua. Lebih tua. Yes. Dan tahu nggak teman-teman kalau kita tuh beda usia 7 Tadeh! tahun. Banyak ya. Banyak gitu. Jadi tapi tahu nggak sih, dulu juga sebenarnya aku tuh amazed, nggak tahu usianya dia berapa pada saat waktu Iya, kita iya. pacaran. Aku tuh nggak tahu. Jadi kita ngobrol langsung ngeklik aja. Aku tuh nggak lihat orang ini usianya berapa sih gitu. Kalau mau ke ibaratnya kalau mau kayak berhubungan gitu, usianya dia berapa sih gitu. Iya, Terus dan- ini kayak aku nggak pernah sekepo itu, tapi Dan aku juga nggak tahu kamu kalau umurnya Umurnya segitu segitu. karena badan kamu tuh kecil banget dulu gitu. Jadi karena saking kecilnya, aku tuh menebak-nebak gitu loh. Ah, ini paling beda 2 tahun, 3 tahun gitu kan. ya aku juga mikirnya kayak gitu Iya, gitu. jadi- Iya. Gitu. Jadi Aku tuh tahu pertama kali bedanya jauh banget itu pas lihat KTP-nya dia. Pas lihat KTP dia, aduh mati gua pacaran sama anak di bawah umur Berondong. lagi, jangan gitu kan. Oh, berondong. Iya, orang dulu nyinyirin inilah public figure apa segala macem, kawin sama berondong, terus apa pacaran sama berondong segala macem. Lah gua sendiri pacaran jauh beda banget umurnya gitu. Tapi gimana? Maksudnya 7 tahun. pada saat kamu tahu usia aku, kita beda jauh nih, gitu ya. Perasaan kamu gimana waktu itu? Dia kaget. Kaget aja. Kaget, tapi kok maksudnya aku bisa nyambung sama anak yang sama sama cowok yang justru jauh lebih muda dibandingkan sama seusiaku atau yang jauh lebih tua gitu loh. Ada juga yang bilang, beberapa temenku bilang mungkin emang cara berpikir atau karakter kamu kali itu cocoknya sama, ada beberapa opini dari teman-teman yang ngomong kayak gitu. Karena sorry ya, sebelum kamu juga ada beberapa maksudnya yang bedanya tuh nggak terlalu jauh tapi pasti di bawah aku. Pasti di bawah aku berapa bulan atau 1-2 tahun aja, nggak 7 tahun juga, nggak. Dan anehnya, tapi kalau mau dipikir-pikir ya, emang dari dulu tuh emang aku pacarannya sama cewek yang lebih tua kebanyakan. Masa? Iya, Aku karena- tahu cuma satu sih, kamu pernah cerita. Iya, ada beberapa lah gitu. Contoh dari satu SMP, waktu pas aku SMP ya, satu SMP itu aku udah pacarin anak Pacaran kelas 3 pertama SMP. kali kelas 1 SMP? No, dari SD. Gila. Tapi cowok sih biarin aja ya. SD udah Terus, pacaran emang. Maksudnya tapi ya gitu Suka-sukaan, lah. SD kan suka-sukaan, aduh buncrat. Terus? ya cinta-cinta monyet lah gitu. Terus, Tapi terus? wah, tapi kamu pasti nggak percaya, dulu aku SD itu rambutnya kayak Ariel Peter Pan. Ariel Noah gitu. Udah nggak Peter ya, no. Ya, Ariel Noah gitu, yang belah tengah Kan gitu. sesuai zamannya. Iya, zamannya gitu loh. Terus, Tapi terus. SD loh itu, aku ingat banget gitu. So, jadi kelas 1 SMP, aku masuk SMP itu udah kelas pacarin anak kelas 3 SMP. Terus masuk SMA kelas 1, itu langsung pacarin anak kelas 3 SMA. Naik kelas 2 SMA, aku pacarin anak kuliahan. Gitu. Jadi memang mungkin senengnya sama yang lebih mature kali ya. Dan malu nggak sih gue cerita? Kalau enggak, ini karena aku belajar psikologi ya. Iya. Apa namanya? Anyway, aku punya background di psikologi, sarjana psikologi. Aku pernah baca sih, memang kalau sosok laki-laki yang dia suka sama sosok wanita yang lebih tua dari umurnya, itu istilahnya katanya Oedipus Complex. Itu dilontarkan sama neurologis dari Austria, Simon Freud. Dia pakar psikoanalisa lah.
Dia bilangnya namanya itu Oedipus kompleks istilahnya. Teori itu dilontarkan tuh menggambarkan seperti ini, seorang sosok anak laki-laki yang selalu berkompetisi, merasa bersaing dengan ayahnya untuk merebut perhatian dan kasih sayang ibunya, sehingga dia tuh kayak nggak bisa lepasin ikatan sama ibunya gitu loh. Jadi dia kayak merasa selalu mau mencari sosok wanita yang kayak ibunya. Kamu deket banget kan sama mama kamu kan? Gua jangan bilang deh, meskipun aku jauh tinggal sama nyokap di Makassar gitu kan, terus aku di Jakarta gitu, tiap hari tuh kayak bisa berapa kali telepon gitu. Iya, 3-5 kali teleponnya. Everyday loh, tapi bukan berarti maksudnya ini kan secara teoretis gitu kan. Tapi menurut kamu wajar nggak sih orang beda agama, beda itu juga nanti dibahas nanti di episode yang lain. Ini kita fokus dulu yang jadi maksudnya beda usia gitu, wajar nggak sih menurut kamu? Nah itu kalau di Indonesia sendiri, iya nggak sih? Kalau cowoknya yang lebih tua nggak dianggap masalah. Kalau ceweknya usianya lebih mature dari cowoknya itu agak aneh. Nah itu kenapa itu? Nggak, ya Indonesia, we're living here gitu. Jadi kayak ya yang namanya istilahnya apa sih? Kalau ada hal-hal yang di luar bukan nalar dan di luar pakem yang nggak biasa lah, ibaratnya nggak biasa. Kalau cowok memang harusnya lebih tua katanya buat pasangan tuh lebih langgeng, karena cowok itu di ibaratnya kalau di budaya timur lebih ngemong, lebih mature, lebih mapan segala macem ya kan. Tapi banyak juga ternyata ya kan banyak juga ternyata. Tapi gitu. Salah satu inspirasi kita gitu ya, kan kita kan beda jauh nih usianya. Salah satu inspirasi kita pasangan selebritis ya. Kita tahu gitu, yang aku tahu yang jadi pakemku, yang jadi ibaratnya role model kita banget nih gitu kan. Nah, itu dari Yusinatre sama si Mbak Donna Agnesia. Iya. So they're very happy lah. Iya, very happy life. Terus juga jauh dari gosip, keluarganya sangat harmonis, anaknya lucu-lucu lagi. Jadi maksudnya dari situ kita ini bukan karena kita pengen patokannya selebriti juga ya, tapi ternyata faktanya banyak juga loh gitu di luar sana yang bisa survive dan they're happy gitu. Dan memang ternyata kalau kita jalanin, sorry aku potong, kalau kita jalanin juga bukan masalah umurnya sih, orang dewasa atau enggak, dan kecocokan ketika menjalin hubungan bukan dari umurnya juga. Setelah aku ini base aku ya, pengalaman pribadi. Kalau aku sih bukan dari umurnya sebenarnya, kalau kita merasa cocok sama pasangan. Dari apa? Gitu. Ya dari ngeklik, cara ngomong, visi misinya sama, cita-citanya sama, ya kan, kayak gitu-gitunya gitu. Jadi mindsetnya dan lain-lainnya. Iya, nyambung lah ibaratnya, nyambung aja sih ya. Iya, jadi kalau teman-teman hari ini punya pacar gitu ya, terus beda usianya jauh gitu. Khususnya ceweknya ya kali ya. Iya, ceweknya yang lebih tua gitu. It's okay lah. Tapi kalau cowoknya lebih tua juga ada juga yang ngerasa kayak, aduh cowokku tua banget. Ada juga kan ngerasa kayak gitu, minder segala macam. Dan maksudnya kalau boleh share gitu ya, aku kan pernah beberapa kali baca berita gitu ya, baca beberapa berita gitu, ada nenek di sebuah kampung gitu ya, di daerah Sulawesi. Kakek itu umurnya udah 92 gitu ya, tapi pacaran atau nikahin anak umur 18 tahun. Jangan, itu jangan dibuat contoh. Itu biasa aja. Jangan. Ini kayak dikat aja kok. Enggak, itu oke. Maksudnya itu biasa aja. Nah, kenapa kalau cewek yang lebih tua gitu? Kenapa cewek kalau lebih tua? Oh, maksudnya dianggap wajar. Iya, dianggap wajar, sedangkan itu orang yang lebih tua gitu, cewek lebih tua menikah dengan cowok yang lebih muda dianggap nggak wajar. Kenapa itu seperti itu? Iya, karena nggak biasa aja. Kiko jangan dikat ya. Dikat aja deh. Lanjut aja gitu. Kalau kayak gitu sih kejadian banyak sih di desa-desa sih. Iya, kakek-kakek nikahin wanita di bawah umur 20. Asalkan di atas 18 tahun kali ya, di atas 17 tahun. Kalau kita kan peraturannya di atas 17 tahun. Cuman iya kayak gitu kalau di beberapa daerah di Indonesia nggak dianggap tabu. Tapi kalau nenek-nenek sama berondong gimana? aduh enggak, jangan dibayangin. Nah, maksudnya kita mau bring up ini topik karena ada beberapa yang penasaran sih gitu. Dan memang minta langsung DM aku langsung sih kalau aku ini. Aku juga pernah sih. Iya, DM aku langsung, Kak, ceritain dong gimana bisa survive gitu sama Kak Fendi kayak gitu. Jadi kayak apa buat aja ya kita sharing
langsung di YouTube Tapi gitu. kalau mau dipikir-pikir gitu ya, maksudnya ini balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Aku kan memang tipe orang, karakter tipeku kan memang orangnya apa adanya, maksudnya agak cuek gitu ya terhadap sesuatu gitu. Sedangkan Ica ini memang dia orangnya sangat teliti gitu dan sangat sangat perhatian tentang sesuatu gitu. Jadi ya mungkin itu yang salah satu yang membuat kita klik kali ya. Itu satu cuek banget gitu. Jadi kalau misalnya kita marah-marahan gitu, kita berkelahi, bukan berkelahi, maksudnya berantem gitu ya, berantem. Ya sering lah namanya pasangan gitu, apalagi pas kita baru habis married kan. Kita 2017 gitu habis married, berantem gitu. Ya menurut kita sih wajar banget gitu. Padahal pacarannya lama, tetap aja pas sudah nikah ada yang beda sih. Tapi ternyata aku nggak percaya loh kita pacaran 8 tahun. Ya, itu dia makanya tuh, maksudnya gila. Aku juga nggak nyangka gitu, nggak, maksudnya dari awal apa namanya, we had this relationship, kita kayak go with the flow aja ya. Iya. Jadi nggak langsung kayak pokoknya harus serius ya, pokoknya nggak ada target, mungkin karena nggak ada target, tapi ini apa, nyambung terus gitu ibaratnya. Ininya nyambung terus, apa ikatannya tuh nyambung terus komunikasinya juga lancar gitu. Padahal kalau dipikir-pikir dia jauh, dia di mana, aku di mana, terus dia punya kesibukan sendiri, aku sibuknya luar biasa juga. Kadang kita ketemu padahal sama-sama di Jakarta nih, kita kadang 1-2 minggu gak ketemu loh, gitu. Tapi ya itu dia, aku selalu ya, teman-temanku yang akhirnya berhasil menikah gitu, selalu bilang apa hubungan yang baik itu kalau komunikasinya baik, Cak, gitu. Aku percaya di situ. Jadi kita saling trust, sudah saling percaya, dan komunikasi lancar. Itu satu, komunikasi lancar ya. Itu poin pertama. Dan komunikasi kita memang waktu itu intens banget ya. Iya, lancar, maksud aku lancar gitu loh. Kita selalu saling ngabarin. Nah itu. Dan itu trust gitu, trust aja gitu. Iya. Bahkan mungkin kalau ada teman-teman gitu hari ini gitu yang kalau pacaran atau masih belum married gitu ya kayak kami berdua, even like kami udah married hari ini, kami nggak pernah cek HP satu sama lain gitu loh, nggak pernah loh, nggak pernah, because we trust each other gitu. Jadi dari pacaran pun kita nggak pernah cek WhatsApp gitu, cek dulu zaman pet gitu kan, kita cek pet dan lain-lain, Facebook gitu, nggak pernah loh. Aku nggak pernah terlintas di kepala untuk cek punya dia gitu, because ya kita udah trust gitu, so what gitu. Dan sahabatku memang salah satu sahabatku bilang kayak gitu. Itu dasar pertama itu adalah trust, terus komunikasi lo tuh lancar, Cak. Nah aku tuh ngerasain itu sama dia. Nah sebelumnya nih aku pacaran, aku tahu banget, akhirnya aku pas pacaran sama dia, aku tahu dia adalah the right person akhirnya ya, karena sebelum pacaran sama dia ini, itu tuh aku Parno antipenya gitu. Parno dia sama siapa ya? Siapa ya segala macam. Kok dia nggak nelfon sih? Nah, Fendi itu nggak pernah buat aku nunggu telepon, maksudnya gitu, kayak nunggu kabar gitu loh. Dia selalu ngabarin dan aku juga selalu ngabarin. Very atraktif lah ya. Aktif, iya proaktif banget. Iya, maaf lah bahasa gua kan baru belajar. Kita juga aku juga kayak gitu. Jadi aku selalu kita kabarin gitu. Aku tugas di luar kota, aku udah nyampe nih. Cuman kayak gitu doang. Kayak gitu doang tuh, itu ternyata means a lot gitu. Dan tuh, sempat kita trust, komunikasi lancar, apalagi ya? Ya trust, komunikasi lancar, udah itu aja. Itu dua itu. Terus aku tahu teman-temannya dia tahu teman-teman aku. Nah gitu. Jadi gimana ya? Ya sebisa mungkin sih dia tahu, at least circle-nya kita atau ring satunya kita tuh dia tahu. Dan gitu. Selama berjalannya waktu gitu ya, aku kenal teman-teman Ica juga kenal teman-teman aku gitu ya. Jadi kita tuh jadi kayak ya udah. No worries aja ya. Ya kalau kamu keluar ya udah keluar aja gitu. Dan kita nggak pernah saling larang loh. Terus kayak yang, benar kayak yang sampai sekarang juga ya. Nggak pernah. You do it what you want gitu loh. Iya, jadi kayak dan aku tuh tahu banget gitu. Kalau cowok nih, ini untuk cewek-cewek ya. Cowok itu selalu punya hobi. Ya mau hobinya dia otomotif, mau hobinya dia olahraga segala macam, jangan dilarang. Jangan. Kan kita juga punya hobi, misalnya nyalon ya segala macam. Enak nggak dilarang? Nggak enak kan? Ya udah, jangan dilarang. Iya. Kita nggak dilarang-larangan sih dari awal. Gila ya. Maksudnya sekarang udah 2020 gitu ya, which is kita udah dari 2009, berarti udah 11 tahun gitu bareng gitu ya. Nggak pernah lo kita larang-larang, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu ya, peraturan ini nggak boleh, nggak ada peraturan lo. Jadi kayak terus kita bingung ya, kayak misalnya ada beberapa kayak, ini bukan teman dekat sih, kayak misalnya tiba-tiba
berantem cuma gara-gara dia ngecek HP, terus kayak berantem gara-gara dia pergi kayak Iya. kita nggak bisa ngekang jiwa seseorang sih, meskipun dia punya kamu ya, gitu. Meskipun kita udah nikah, kita nggak bisa dia punya hobinya sendiri, gue punya hobinya sendiri, terus ya udah kenapa gitu. Nah, sekarang kita balik nih ngomongin karakter. Tadi kan aku di Iya, awal kita sempat beda ngomongin banget, karakter gitu beda ya. banget. Karakter Beda, itu beda. Nah, sekarang aku beda umur, beda karakter, beda sifat ya. aku mau ceritain ke teman-teman karakter kamu ceritain ke aku karakter Iya. aku. Ya, jadi aku dulu nih pertama kali nih. Nah, karakter Ica itu orangnya keras banget. Pertama, mungkin karena dididik dari keluarga tentara gitu ya. Jadi karena bokapnya Ica tentara gitu. Jadi disiplinnya tinggi banget gitu. Jadi orangnya Organized ya. Ih, kok kamu jawab sih? Kan aku yang tebak. Jangan, kamu jangan jawab atau Kan I'm very dominant. iya, dan ya itu tadi barusan dia bilang dominannya tuh luar biasa. Aduh, pusing gitu. Jadi kadang-kadang aku saking maksudnya pengen diem gitu, pengen Anak pertama kali tenang gitu ya. Pengen tenang gitu, dia tuh karena dominan banget teman-teman. Nah, pernah nggak teman-teman dapat pasangan seperti itu? Atau sekarang ada nggak seperti itu? Nah, kalau aku ya cara untuk menanggulanginya adalah diam, gitu. Meskipun aku orangnya sanguin ya, aku orangnya cerewet banget. Gitu. Banget. Tapi kalau kamu udah marah gitu, at that time gitu, kamu marah gitu, kamu ngomel gitu kan, ya udah jawabannya memang untuk obatnya memang diem gitu supaya meredam dia gitu. Jadi orangnya sangat disiplin, orangnya sangat keras gitu, orangnya sangat dominan, dan kalau dia udah satu udah A nggak bisa berubah. Jadi kalau misalnya udah iya hari ini kita mau makan ya, kita mau makan di tempat ini makan bebek misalnya contoh, ya makan bebek, oke. Nah nanti Ica cerita nih kayak gimana timanya. Aku kan orangnya suka berubah gitu. Jadi maksudnya tiba-tiba feelingnya pengen makan bebek. Udah kita ganti ya, nanti kita makan ketoprak ya, misal kayak gitu gitu kan. Marah dong dia, nggak bisa, kamu udah waduh panjang dah. Makanya kenapa jadi dari situ aku belajar kalau mau buat keputusan atau mau nentuin sesuatu itu, kalau udah ngomong A ya udah ikutin A aja gitu, nggak usah berubah lagi. Meskipun sometimes memang aku masih berubah beberapa kali ya. Nah seperti itu. Terus untuk cari istri nggak berubah ya? Nggak dong. Dan maksudnya tiba-tiba di tengah-tengah nggak jadi deh. Tapi gue bersyukur ya, maksudnya aku bersyukur gitu lah. Bisa kenal Ica pertama kali, dan awalnya aku sebenarnya bercandaan tau ya. Kita bercandaan nggak sih? Bukan bercandaan, maksudnya kita nggak seserius itu. Nggak seserius itu. Langsung pokoknya nanti kita harus nikah, iya, soalnya harus ini, harus itu. Rasanya nggak mungkin gitu, nggak mungkin aku berangkat ke Jakarta waktu itu. Nah sekarang kamu yang nilai aku gimana karakter aku. Ceritain dong. Beda banget sih, beda banget. Jadi selain beda umur, ya, kita beda banget sifatnya. Kalau aku tadi kata Fendi, organize banget, semua terplanning, harus terencana. Kalau Fendi itu fleksibel, bahkan very very fleksibel. Jadi ya kayak gitu tadi dia bilang, misal, ayo kita makan siang, makan bebek gitu. Tapi di tengah jalan dia bisa berubah tiba-tiba gitu. Bukan karena jalanannya macet juga, tapi tiba-tiba nggak tahu kepalanya kayak kesabet apa, aku nggak ngerti. Tiba-tiba kayak ini sate lucu juga nih gitu. Ya nggak bisa, di otak aku udah bebek, di lidah aku tuh udah kebayangnya tuh bebek gitu. Dan dia kayak gitu. Nah, tapi bagusnya dia sangat fleksibel orangnya. Jadi aku juga belajar kalau hidup itu ya nggak bisa terlalu kaku gitu. Misal, ayo kita ntar malam nonton ini ya. Misal kita mau malam mingguan misalnya mau nonton film A. Pas nyampe di sana habis dong tiketnya, bete-nya kayak apa aku kayak gitu tipenya gitu. Jadi mau nonton film A, di otak udah wah pokoknya seru banget nih film, tiba-tiba sampai di sana habis tiketnya gitu. Salah sendiri sih kenapa nggak beli online gitu kan. Nah Kak Fendi tuh gampang banget tipenya tuh, ya udah nanti aja nonton itunya, bisa besok kan, hari ini kita nonton film B aja. Nggak bisa, aku kayak gitu. Jadi bisa bete dulu tuh berapa menit, nanti baru agak perlu adaptasi yang agak lama sih, baru bisa agak baikan hatinya gitu. Nah terus ya udah aku belajar banyak soal fleksibilitas dari dia gitu, jangan terlalu kaku. Terus juga tipenya yang ya itu aku organize banget, dia enggak gitu. Itu aja sih. Bedanya sih di situ ya, yang paling paling beda jauh gitu. Dan aku orangnya sangat terkonsep, kayak gini aja deh.
kayak cuman mau sharing ke YouTube aja tuh aku bener-bener mau ngomong apa ya gitu. Awalnya nanti kayak gimana ya pembukaan segala macam. Terus dia tuh tipe yang ya udah sih ngalir aja kayak gitu. Nah aku nggak bisa. Kalau mau liburan pun aku catet mau ke A, ke B, ke C segala macam kayak gitu. Kalau dia ya udah nanti aja lihat aja di sana. Tanya-tanya aja sama orang misalnya kayak gitu. Terus ntar kalau nyasar gimana ya udah biarin aja nyasar. Gitu. Kalau bisa aku tipenya kayak ya udah kalau bisa pakai biar gampang pakai travel aja dia orangnya. Dia ngapain pakai travel kayak gitu tipenya. Jadi kita apa namanya adventuring aja di sana kayak gitu. Kayak gitu tipenya ya, bedanya di situ. Jadi karakter beda banget sih. Bukan cuman kan beda usia aja emang beda, hobi juga beda banget ya. Dia orangnya very ini. Dia banyak temennya, aku temen segitu-gitu aja gitu. Karena apa? Dia tipenya tuh gampang mingle sama orang. Emang suka socialize, he loves people gitu. Jadi kayak keluar aja cuma nyuci mobil gitu, dia bisa ngomong sama tetangga tuh berjam-jam. Aku tuh sampai gini, kok nih orang nggak masuk tidur ya gitu. Suka ngobrol gitu, suka ngobrol ya memang ya, very sanguin. Gitu tipenya sangat sanguin ya kan? Iya, tapi iya. Kayak kalau dia bilang dia nggak bisa hidup kalau nggak ada orang. Sedangkan aku suka kesunyian. Aku sangat suka kesunyian. Dia suka pantai, aku suka gunung. Ya beda banget pokoknya. So dari perbedaan ini kita berdua bisa bertumbuh, kita berdua bisa saling support ya, kita berdua bisa saling jaga. Terima perbedaan sih ya, terima perbedaan, saling ngargain, terus apalagi saling terbuka ya. Saling terbuka, apa adanya. Ya itu tadi, jadi selain apa tadi, trust, komunikasi lancar. Ya dewasa. Hah? Dewasa sambil jalan kali. Iya. Saling menerima ya. Saling menerima. Terima perbedaan adanya. Kayak dia bilang sih, ya terima perbedaan aja gitu. Terus saling terbuka sih. Saling terbuka, dan ya itu nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, nggak boleh ada yang disembunyi-sembunyiin gitu. Kalau kamu ada misal, apalagi kalau udah mau merit gitu ya, harus buka semuanya. Jadi dia tahu masalah aku kayak gimana dulu, ya aku juga tahu dia kayak gimana dulu, kayak gitu. Ya, jadi intinya adalah beda usia, it's okay, no problem, as long as kita bisa menghargai satu sama lain dan kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Iya, yang penting trust sih, itu nomor satu sih, trust ya. Trust. Kalau trustnya bagus gitu ya, kuat gitu, pasti komunikasi lancar. Ya. Gitu sih. So, udah. Itu aja dulu ya. Itu aja sih teman-teman, jadi nggak ada yang ribet tipsnya sih. Ya. Ada yang ribet. Oke, terima kasih. Good luck ya. Yang masih pacaran yang mungkin sudah bertahun-tahun dengan yang beda usia, nggak apa-apa. Karena kalau mau dilihat juga ya, pacaran 8 tahun ini sebenarnya bukan patokan gitu. Ada banyak orang di luar sana lebih lama, atau mungkin lebih cepat gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun pacaran, ada yang 2 tahun mereka klik. Ya udah, do it. Go ahead ya. Seperti itu. Oke, jadi semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa sekali lagi untuk follow YouTube channelnya kita di Fendi Andian Mirza. Semoga channel ini bisa terus mengedukasi teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah sini. Ya, jangan lupa. Ting tong gitu. Oke, see you. Bye bye.